ganja ini memang unik sih. Dia memang eh, zat-zat yang ada di dalam ganja itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan saraf. Saraf. Iya. Iya, salah satunya yaitu tadi sindrom-sindrom kanker. Nah, musik jazz waktu itu kan. Mereka Nah, lebih suka musik metal daripada enggak, musik jazz, ya kan? bukan. Mereka jadi menyukai musik jazz. Yang notabene musik jazz itu dulu kan Hmm. punggawa-punggawanya itu yang sampai sekarang terkenal tuh ya orang-orang kulit hitam Iya. dan menggunakan ganja. Nah, akhirnya dipakailah ganja ini sebagai alasan untuk memisahkan mereka Ada lagi. isinya tuh di obat-obat bius yang dipakai tertentu, kenapa ganja kagak gitu. Iya, Kalau kepentingannya medis, rekreasi. Nah, apalagi di Indonesia ini kan banyak banget orang stres nih sekarang. iya. Anjing. Kalau gara-gara ganja gua hajar Lady Boy sih gua nggak mau juga, Le. Jadi ngerubah orientasi seks gue. Lama banget kayaknya. Lama banget. Apanya? Nggak ngisep ganja. Asik. Itu kalau nggak salah gue ngisep ganja terakhir tuh 1 atau 2 tahun setelah lulus kuliah. Berarti 20 tahun lalu dong. Selama itu Iya, iyalah. 2004 gue lulus. Ya sekarang 2024. Belasan tahun. 20 tahun. Ya anggaplah segitu. Iya. Kenapa? Enggak, sebenarnya perbincangan tentang baik buruknya ganja kan udah lama juga. Dari semenjak kita kuliah juga itu udah ada Kontroversi ya. kontroversi tentang ganja medis segala macam. Bahkan Mike Tyson juga, kalau nggak salah waktu kita kuliah dia udah mulai merintis bisnis ganjanya kan, Iya, kebun. kebun kebun ganja untuk bisnis, Hmm. untuk medis dikelola, Tapi untuk rekreasi juga. rekreasi juga. Karena kan negara bagian di sana membolehkan ganja rekreasi. Iya. Jadi ya memang kontroversi ganja ini nggak habis-habisnya ya. Kayak kemarin kasus yang lagi naik lagi nih. Ya itu gue eh prihatin tuh, Aktor aktor Epi senior, dia ahli. Kusnandar. Iya, dia kemampuan acting teatrikalnya tuh keren banget buat gue. Iya, Dia dulu kalau nggak salah sempat juga mengidap kanker otak gitu. betul. Nah, gue mau ngelihat mungkin ada sisi baiknya kalau ketika dia ngisep ganja tuh bisa menghambat sel kankernya juga. Terlepas dia udah sembuh ya. Hmm. Karena cancer juga kadang-kadang kan walaupun dia udah sembuh bisa jadi tumbuh lagi. Hmm. Itu Cuma satu. cuma gini lah, kalau untuk ganja medis itu eh mungkin kalau untuk yang saraf-saraf itu ya gue nggak tahu ya kalau cara penggunaannya di isap itu mempengaruhi orang secara klinis atau enggak ya. Cuma pasti ada pengolahannya lagi lah yang diolah jadi minyaknya atau apa gitu kan. Ya memang yang gua baca sih dan berapa kali gua lihat-lihat di podcast itu ganja ini memang unik sih. Dia memang eh, zat-zat yang ada di dalam ganja itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan saraf. Saraf. Iya. Iya, salah satunya yaitu tadi sindrom-sindrom, kanker, cerebral palsy. Itu tuh terapinya ganja juga coy. Cerebral palsy itu apa? Jadi kayak apa ya? Orang yang kena cerebral palsy itu anak-anak pasti. Jadi dari bawaan lahir. Dan apa ya? Jadi sindrom. Jadi kayak sindrom. Pokoknya lahir tuh dia dalam keadaan yang mungkin nggak bisa jalan. Apa segala macam. Jadi Hmm. dia nyerang saraf yang membuat si anak ini pertumbuhan fisik dan ininya tuh jadi terhambat. Jadi bisa aja dia umur 9 tahun tapi kelakuannya kayak umur setahun gitu. Dan Epilepsi juga. kejang-kejang. Nah, biasanya misalnya nih anak yang cerebral palsy nih ya, yang gue tahu nih, gue nonton itu tuh
Atas Nama Daun, lu nonton deh di YouTube. Itu dia, misalnya dia kan mengalami kejang, cerebral palsy ini. Setiap kali dia kejang, kemampuan dia yang sudah dia capai dalam bergerak, dalam berpikir segala macam, keriset lagi cuy, dari awal lagi. Dan selalu begitu. Dan dengan adanya terapi ganja, setahu gua, itu dia sangat-sangat mengurangi kejang yang terjadi. Artinya memberi peluang, memberi kesempatan untuk yang si penderita cerebral palsy ini berkembang. Segitunya cuy. Epilepsi juga sama, Parkinson juga. Parkinson kan gini-gini kan. Gue pernah lihat tayangan di YouTube, dia penderita Parkinson dipakein cannabinoid itu. Lama-lama dia hilang Setan. kejangnya. Oke, jangan. Gue orang ya. Iya, dia lebih tenang, lebih tenang. Dan itu makin lama makin periode kejang itu makin lama makin makin jauh, makin panjang gitu. Hmm. Kalau dia rutin mengkonsumsi cannabinoid itu, ya nggak usah yang ribet-ribet deh. Misalnya lu susah tidur, apa sih insomnia ya? Ya. Orang mengkonsumsi pil-pil tidur kan, obat-obat tidur yang pabrikan, itu bisa ketergantungan akhirnya, kecanduan. Tapi kalau ganja kan enggak. Iya, orang nggak ada kecanduan ganja. Kan mengkonsumsi ganja dan nggak membahayakan ginjal juga. Itu ajaibnya tanaman itu. Padahal Indonesia potensinya keren. Besar, besar. Cuman kenapa kita nggak mem apa ya membisniskan itu, jadi Nah itu dia lah. diekspor lah minimal. Kan sejarahnya Indonesia akhirnya meratifikasi Konvensi Wina tahun 63 itu. Kan ada Konvensi Wina ya tahun 63 kalau nggak salah, yang eh, kita meratifikasi tentang pelarangan penggunaan ganja. Hmm. Nah, sebenarnya kalau mau dilihat-lihat sejarahnya sendiri, apa, pelarangan penggunaan ganja ini erat banget sama isu rasialisme yang terjadi di Amerika sebenarnya, kalau menurut gua. Ya itu kita pernah bahas tuh di Pernah bahas. episode ganja sebelumnya. Nanti Iya. kalian bisa cek di deskripsi, nanti gue tautkan linknya. Jadi untuk pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam di Amerika, salah satu pejabat pemerintahan pada saat itu tidak suka sama pencampuran atau terjadinya Asimilasi asimilasi ya, pokoknya kulit anak hitam kulit dan hitam sama kulit kulit putih putih. dibegaul gitu. Hmm. Karena musik jazz waktu itu kan. Mereka lebih suka musik metal daripada Enggak. musik jazz, ya kan? Bukan, mereka jadi menyukai musik jazz. Yang notabene musik jazz itu dulu kan punggawa-punggawanya itu yang sampai sekarang terkenal tuh ya orang-orang kulit hitam Iya. dan menggunakan ganja. Nah, akhirnya dipakailah ganja ini sebagai alasan untuk memisahkan mereka lagi. Diisukanlah, dipropagandakanlah bahwa orang yang menggunakan ganja jadi gila, jadi nggak hormat orang tua, jadi melakukan tindak kriminal dan lain sebagainya. Padahal waktu gue pakai itu efeknya jadi nangte, Slow. slow. Iya. Efeknya sih mungkin beda-beda ya, tapi kecenderungannya ketika gue ngeliat teman-teman gue juga jadi happy kan. Kalau gue lebih ke arah tenang, berpikir kritis dalam ketenangan. Nah, itu maksud gue, kita juga ketinggalan nih sama Thailand, sama Amerika juga. Padahal mereka nggak punya potensi buat itu kan sebelumnya. Padahal Amerika yang melarang itu dulu di awal, yang mencetuskan Konvensi Wina itu. Sekarang mereka sadar lebih dulu. Ya, gue sih ya tahulah Amerika ya kan, mereka melarang, mereka yang melakukan gitu. Begitu aja tuh. Iya, keselin kan. Dan sayangnya di Indonesia kalau menurut gue akhirnya karena udah terlanjur dilarang, kemudian dianggap itu sebagai narkotika kelas 1, ya kan? Iya.
Salah satu dia. setara dengan heroin dan kokain. Ngeri kan? Habis itu ya dicampur-campurkan lah, ada unsur-unsur pandangan agama dan lain-lain kan, yang mengharamkan. Akhirnya jadi ketutup lah eh, wawasan atau peluang orang untuk mencari atau eh, ya mengeksplor pengetahuan tentang tumbuhan satu ini gitu. Iya. Maksud gua di medis kita kan secara nggak langsung, bukan secara nggak langsung, kita udah langsung juga melegalkan kokain. Iya, Itu kan tergantung dalam ter ada di ada isinya tuh di obat-obatan obat-obat bius yang dipakai tertentu. Kenapa ganja kagak gitu. iya, Kalau kepentingannya medis, rekreasi. Nah, apalagi di Indonesia ini kan banyak banget orang stres nih sekarang. iya. Ganja punya. Yang penting kan penggunaannya jadi atur gitu loh, maksud gue. Hmm. Ya kan tetap harus diatur sih kalau menurut gue Tapi supaya kalau nggak kebablasan. Tapi lu bisa bayangkan ganja yang mungkin efek negatifnya itu tidak lebih berat dari miras, hmm, tapi miras diizinkan, ya kan, dengan pengaturan yang ketat mungkin gitu kan. Tapi ya lu di mana-mana bebas kok, ya kan. Apalagi kayak misalnya di Bali, tempat-tempat wisata yang udah terkenal, udah skala internasional lah, nggak mungkin nggak jual miras. Arak Bali sekarang justru malah gue internasional, iya. ya kan. Efek miras tahu sendiri kan. Wah, itu lebih rusuh, bro. Itu rusuh, rusuh. Orang ngabuk miras tuh rusuh. Ya nggak semua kan, Ya, semua. Banyak, tergantung orangnya ya, juga banyak yang rusuh. ya. Muntah sembarang. Iya minimal itu kan, jadi ngerepotin orang. Kadang marah-marah ya Hmm, kan, marah-marah. aja berantem kayak gitu-gitu. Ya itulah maksudnya gue. Dan pemberitaannya juga kemarin gue nggak tahu apakah karena narkotikanya atau karena memang dia seorang aktor gitu ya, jadi headline banget gitu. Iya, kalau Dan gua, kayaknya setiap ada yang pakai itu jadi headline gitu. iya benar. Nah, gua sih lebih ke arah prihatin ya kalau terkait sama kasus Epy Kusnandar ya. Ya, Mungkin di berita yang viral dia bilang cuma pakai sekali, tapi kalau kepentingannya medis, terus terlebih lagi dia adalah penyintas cancer, mantan survivor. itu Oh, kan enggak. survivor bro, Iya, penyintas dia, seumur hidupnya. yang bisa balik lagi tuh cancer setiap Iya, saat. Ganja itu mungkin penting banget buat dia. bisa jadi. Gua aja nih ya, waktu bokap kan kena kanker juga. Nah, Ya udah almarhum sekarang. bokap pun ganja juga. Tadinya gue pengen nyariin dia ganja. Lu tau nggak kenapa? Bokap gue tuh udah stadium lanjut, udah tinggal nunggu waktu doang sih. Gue juga sudah menyadari itu. Tapi gue lihat dia pada saat dia masih hidup lah. Setelah dia selesai kemo, badan itu habis, ya kan? Dan kankernya itu kan menggerogoti badannya, dan sakitnya itu tuh seharian. Sakitnya tuh seharian cuy. Nyokap gue tuh sampai begadang-begadang jagain dia. Nah, gue jadi kepikiran waktu itu, minimal kalau gue bisa dapetin ganja buat dia konsumsi, itu kan bisa meredakan painkiller juga itu. Iya, Painkiller alami cuy. ya minimal stress release. Satu itu, yang kedua, Ketika stres kita hilang, penyakit juga, penyakit kronis bisa menjauh juga. iya, dan minimal mengurangi rasa sakit yang dia rasakan. Sayangnya nggak ada. Susah nyari ganja cuy. Susah. Iya kan? Beli, nyari, Iya. nyari lebih susah. Beli Iya. aja susah. Beli aja susah, apalagi Apalagi nyari ya kan, nyari pinggir rumah gitu kan. Kali aja ada yang tumbuh ya kan. cubung banyak. Iya. Tapi penting itu, maksud gue waktu itu gue sempet terpikir, aduh apa ya udahlah, minimal gue berusaha mengurangi rasa sakitnya dia yang dia rasakan gitu kan. Karena nggak mungkin, udah susah banget kanker itu kalau udah kurus banget bokap gue. Minimal kalaupun dia cabut ya kan, dengan damai gitu, nggak dengan Iya. rasa sakit gitu kan. Saya nggak dapet.
Itu sih. Ya kasus-kasus yang udah viral juga kan, yang siapa tuh yang istrinya kena sindrom apalah itu, yang akhirnya dia minta izin nggak dikasih untuk nanam Oh ganja. iya, Siapa? Lupa gue gue namanya. juga lupa tuh suami istri itu kan. Akhirnya dia diam-diam nanam ya kan. Terus dari YouTube juga tuh dia belajar cara mengolah tanaman itu untuk jadi obat kanabinoid itu. Terus dia kasih ke istrinya, Hmm. dari yang nggak bisa bangun cuy, istrinya itu Iya, sempet sempet seger mendingan. lagi, udah bukan mendingan, sempet sehat. Terus kan ketahuan polisi, Ketahuan polisi, ngedrop ditangkap, lagi. ngedrop, Parah sih emang. meninggal bro. Makanya. Meninggal, suaminya ditahan. Padahal dia tidak melakukan kejahatan, kalau menurut gue. Dia nggak ngerugiin siapa-siapa juga. Dia nggak ngedari. Enggak, itu tidak diizinkan untuk menanam. Padahal alasannya kuat, dasarnya kuat. Sedih makanya lu kalau dengar-dengar cerita. Ya itu, gue banyak dapat informasi dari film itu lah. Lu nonton deh ntar, Atas Nama Daun. Itu keren sih film. Itu satu, yang cerebral palsy itu juga satu. Akhirnya anak itu harus berobat ke Australia. Sembuh. Ya bukan sembuh, tapi minimal dia kalau mau dapat terapi itu dengan Ganja. ganja itu, dia harus ke Australia. Harus keluar dari Indonesia pokoknya. Tapi bahan pengobatannya ganja. Ganja. Coba lu bayangin. Iya. Maksud Lahan gak? yang sangat mudah didapat di Indonesia, lu harus keluar negeri. Dan penderita cerebral palsy itu di Jogja aja katanya, ini orang Jogja, ibu itu ya, di Jogja aja ada sekitar 1.000 atau 5.000 anak gitu. Dan itu memang penderitanya anak-anak. Lu bisa bayangin. Ada 5.000 anak yang menderita hal yang sama. Akhirnya mereka bikin paguyuban. Salah satunya itu tadi, mengedukasi cuy, lu bayangin. Mengedukasi manfaat Ganja. ganja itu. Ngeri kan? Jadi bukan sekedar rekreasi, sebenarnya manfaat medisnya juga. Iya, banyak. Gue yakin Belanda juga punya paperwork, paperwork Ya lagi. minimal kayak, Studi-studi lah. iya, kayak minimal kayak orang, oke lah, eh, bukan soal medisnya lah gitu kan. Untuk rekreasi, ganja untuk rekreasi kayak di Thailand gitu kan. Ya memang kenapa gitu kan. Selama peraturannya jelas, misalnya kalau sopir tuk-tuk nih, Kagak gue inget ini bro. sopir tuk-tuk kalau mau narik cara dilarang. Kan misalnya Eh, dilarang mengkonsumsi pada saat berkendara. eh, Itu kan jelas tuh, iya. ya kan. Kalau misalnya melanggar, dipidana lebih berat misalnya. Iya dong. Iya. Jadi sopir tuk-tuk kagak ngeganja dulu sebelum narik ya kan. Kalau enggak begini-begini cuy. Ya gue inget sih ini temen gue, temen lu juga, Nah, si Jeffrey, hmm, ya kan? Waktu dia dikirim ke Amerika tuh, hmm. kayak ketemu surga bro. Selalu banyak yang jual kan, Padahal dia, legal. ya kan, ngeri ya. Aduh, Udah kayak ketemu kawan lama dia. Tapi ya itu tadi dilematisnya, justru bukan kepada penggunaannya kalau menurut gua, tapi bagaimana cara pandang orang Indonesia terhadap ganja dan kebijakan pemerintahnya kalau menurut gua. Iya kan? Ada isu beberapa kali dulu anggota dewan lah, siapalah gitu kan yang berusaha untuk melegalkan ganja. Ya entah itu hanya sekedar untuk popularitasnya dia doang atau memang dia mau fight untuk itu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang masih dilarang dan udah nggak kedengeran lagi tuh gaungnya. ya minimal bikin lah lagi apa studi ilmiahnya terkait sama ganja medis gitu. Studi ilmiah gue rasa udah banyak banget gitu. Indonesia khususnya, ya copy paste nggak apa-apa lah. Iya, Belajar dari studi-studi yang udah dibikin di luar kan nggak masalah. iya. Studi banding ya kan, Kalau kita daripada nggak mau ngeluarin budget buat penelitian kan tinggal copy paste iya, aja. daripada studi banding yang nggak jelas ya kan. Hmm. Mendingan ya lu bisa bayangkan kalau misalnya
studi banding terhadap ganja medis itu bisa berjalan dan kemudian bisa di apa ya, dieksekusi di Indonesia, gue yakin akan banyak obat-obat murah cuy. Iya. Iya dong, Iya. gue yakin akan banyak tuh Bener. pengobatan-pengobatan murah ya kan. Dan itu Terus kan expense pemerintah buat BPJS mungkin bisa turun tuh. bisa turun. Ya kan? Kan Buat tetap harus penyakit kronis. yang mengendalikan harus pemerintah, ya kan? Hmm. Penyebarannya, penggunaannya, penanamannya, ya kan, distribusinya, semua dikontrol ketat. Cakep itu. Ya, Cakep. ya lu bisa bayangkan gitu kan, orang yang tadinya harus ke Australia udah nggak perlu lagi, ya kan? Duitnya bisa dipakai buat bikin UMKM di Indonesia. Iya, di rumah sakit manapun tersedia misalnya kan, atau ada yang khusus untuk penyakit saraf misalnya, yang menggunakan terapi ganja, kan keren banget itu. Kalau mau buat yang rekreasi ya dilokalisir aja lah, ya kan, kayak Belanda tuh ada, di Amsterdam tuh ada ininya. Kayak minimal taruhlah di Bali gitu kan. Iya, Destinasi wisata yang terkenal di Indonesia, misalkan Bali, Jogja gitu, ada tempat-tempat khusus. Jadi kita nggak perlu ke Thailand kan, iya, nggak perlu ke Belanda. iya, Duitnya tetap di sini. iya. Gue banyak banget tuh orang-orang Indonesia yang main ke Thailand gitu ya, videoin mereka lagi belanja di ke toko-toko kanabis gitu kan, habis itu Itu beli makanan ya kan pinggir pantai cuy, ngebak, gokil. Ya walaupun kesannya remeh ya, tapi kan orang butuh rekreasi juga ya kan. Iya dong. Jogja jadi ada angkringan ganja. Iya, cakep tuh. Hahaha terus ya kan. Kalau orangnya semakin santai, gua rasa Nggak kualitas rusuh. kualitas hidupnya juga makin naik ya. Bener. Tingkat Kualitas stres hidup, turun ya kan. tingkat stres turun, Nah, tingkat harapan hidup naik gitu. iya akan banyak penyakit-penyakit saraf yang sangat-sangat terbantu gitu loh dengan apa ya, penggunaan ganja medis ini. Bikin konten lebih asik ya kan. Iya. UMKM misalnya orang mau nanam ganja gitu kan, bibitnya pemerintah yang nyediain. Gitu. Iya. Jadi ini tuh omset juga kan. Iya lah. BUMN yang mengelola. Iya. Pembibitan. Serahin ke masyarakat ya kan. Seneng orang. Orang pemerintah Thailand aja begitu mereka melegalkan ganja, pemerintahnya bagi-bagi bibit 1 juta pohon cuy. Nggak tanggung-tanggung. Lu bayangin tuh. Masyarakatnya dapat uang, pemerintahnya dapat uang, wisatanya maju, Iya. ya kan? Orang-orang yang punya penyakit juga jadi lebih terbantu, ya kan? Ya gue nggak tahu sih, maksudnya apa iya gitu kan? Memang disengaja oleh produsen-produsen obat kimia yang besar-besar itu untuk Bisa jadi. tetap mengilegalkan ganja, ya kan? Supaya nggak mempengaruhi penjualan mereka, kan bisa aja kan. Itu aja sih. Itu Ladyboy di Thailand pelanggannya naik nggak ya? Apa jadi ladyboy lah. Ya kan semakin banyak turis yang ke sana gara-gara ganja. Tapi kan sekalian. Sementara di Indonesia kan juga ada Ladyboy. Hah, Omsetnya naik tuh Ladyboy kan. nggak ada hubungannya leh. Beneran dah. Serius nggak ada hubungannya itu. Ganja ladyboy ladyboy. Ya kan Gila, pelanggannya kenapa jadi naik? semakin banyak yang orang orang ke Thailand, semakin banyak ke tempat show Ladyboy kan. Potensinya. Iya, Sekalian. cuma nggak berarti dia pakai ladyboy juga ya kan. Ya kan secara Itu nggak kan langsung. segmented. Anjing. Kalau gara-gara ganja gua hajar ladyboy sih gua nggak mau juga leh.
jadi ngerubah orientasi seks gue sih Bukan itu maksudnya. nggak deh. Itu kan ada ladyboy yang buat show tuh. Terus Bukan dipakai, bukan. jadi Hah? terus Ada potensi omsetnya naik, bro. Kira-kira orang banyak ke mungkin Thailand. buat diketawain Iya. jadi lucu gitu ya. Cuma gue ngeri sih kalau mabuk di situ, Takut salah. ngeri kepleset. Gila lu, ladyboy Thailand tuh cakep-cakep bang, ngeri kepleset kan repot ya kan. Hidup ladyboy. Tai lah.